Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Ki Jaga Raksa di sini ya. Nah, di sini gue mau jelasin seputar pesugihan ya, karena baik banget di sosial media ataupun di TikTok dan yang lain-lain beredar ke pesugihan putih itu bener atau enggak gitu loh. Ya, yang namanya pesugihan itu emang ada warna putih, ada warna hitam gitu. Terus apa aja tirakatnya, riadonya seperti apa, terus diambil dari apa sih sebenarnya gitu loh. Terus apakah ada tumbal atau tidak, bisa bikin cepat kaya dengan sama halnya dengan pesugihan hitam atau tidak gitu ya. Kalau pesugihan putih itu, nih gue jelasin pesugihan hitam dulu lah ya. Pesugihan hitam itu adalah ketika lo jalan ke tempat-tempat atau cari-cari ke tempat-tempat di mana, ini clue aja sedikit ya, di gunung, hutan ataupun di mana-mana pun gitu ya, yang ada monyet, gerombolan monyet yang banyak di situ udah pasti ada tempat pesugihan. Itu ya, itu klunya. Di gunung apapun. Kalau ada monyetnya, gerombolan, nah itu udah pasti ada tempat pesugihan di situ. Gitu ya. Nah, terus juga pesugihan itu macam-macam. Ada yang jual umur, ada yang jual musuh, ada yang jual diri sendiri gitu, ada yang tumbalnya itu orang lain, anak sendiri, orang tua, istri, ataupun ya harus potong kerbau, kambing, ataupun yang lain-lain gitu. Ya. Dan itu dilakukan di atas gunung biasanya kalau untuk pesugihan-pesugihan itu ya, baik itu dari segi pantai utara Dewi Lanjar atau selatan Ibrata Laut Kidul, Nyiroro Kidul gitu, ataupun yang di gunung lah ya itu. Nah, Nah, yang sekarang mau kita bahas adalah pesugihan putih. Pesugihan putih itu ada beberapa cara sebenarnya. Ada yang namanya asnaf. Asnaf itu ada sekitar banyak lah ya. Ada beberapa aspek ya. Misalnya contoh salah satu yang asnaf itu adalah memberikan makan kepada anak yatim selama 21 hari, 21 anak misalnya contoh setiap hari. Itu salah satunya. Atau bisa baca yang lagi tren sekarang, yang lagi tren tenar itu adalah baca surat Al-Ikhlas gitu ya, di angka tertentu. Misalnya 113, 150, itu pokoknya di angka-angka tertentu gitu ya, yang memang memiliki hadam-hadam penjaga itu dari golongan rohania atau golongan malaikat gitu ya. Itu surat Al-Ikhlas. Nah, ada surat Al-Waqiah yang dibacanya itu 21 kali, asar sampai maghrib gitu. Itu selama 21 hari juga. Ya, begitupun dengan surat Al-Ikhlas itu tadi. Kenapa harus angka 21? 21 itu adalah keduniaan gitu ya. Masuknya di keduniaan. Nah, biasanya orang-orang yang pengen pesugihan itu yang pertama itu cepat kaya ataupun hutang gitu ya. Kita bahas soal hutang aja dulu ya. Untuk pesugihan putih itu masuknya riadoh ya, itu riadoh dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang memang mengandung energi untuk kerezekian ya. Begitupun dengan angkanya, jamnya, dan tepatnya. Misalnya contoh, dimulai dari jam 9 malam, selama 21 hari harus mulai dari jam 9 malam terus, nggak boleh berubah gitu ya. Tadi udah Al-Ikhlas, Waqiah. Satu lagi tuh ada ngasnaf juga tadi ya. Ada satu lagi itu baca Hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu 450 kali dibacanya itu habis sholat subuh, ketika selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sujud lagi, baca itu 450 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu dibaca selama 21 hari juga gitu ya. Nah, untuk pesugihan putih ini bukan dimaksud itu. Ada juga sih sebenarnya yang tahu-tahu uang datang ataupun yang lain-lain, ada juga, cuma itu jarang ya. Kebanyakan itu misalnya contoh pesugihan putih itu, misalnya contoh lu lagi buang sampah gitu, pas lu membuka tempat sampah itu tahu-tahu ada uang banyak gitu. Entah lu nemu sesuatu di jalan atau segala macam. Nah, itu namanya pesugihan putih. Dan nominalnya itu sebenarnya sesuai dengan apa yang lu perlukan. Misalnya hutangnya 200 miliar. Ya, dapatnya ya 200 miliar juga gitu. Kalau 200 juta ya 200 juta juga. Ada juga pesugihan putih itu yang membuka jalan lebar untuk rezekian selebar mungkin gitu ya.
entah dari segala penjuru, atas bawah kanan kiri, dari barat daya barat selatan segala macam, itu rezeki itu datang ke kita semua. Nah, itu pesugihan putih juga masuknya gitu ya. Jadi jangan disalahartikan. Nah, itu ada efeknya atau enggak? Sebenarnya enggak, karena kita uh, ya harus ada guru pembimbing yang benar untuk melakukan pesugihan putih tersebut, untuk riado itu sendiri gitu ya. Efek negatifnya ada atau enggak? Enggak sih sebenarnya gitu. Cuma masalahnya orang-orang zaman sekarang itu menutup kemungkinan gitu. Misalnya contoh hutangnya 200 juta, 300 juta, 500 juta. Orang zaman sekarang tuh mikirnya, ah masa iya sih gue baca subhanallah ni'mal wakil aja bisa bayar hutang gitu loh. Sedangkan ketika hutang itu harus dibayar dengan uang gitu. Nah, itu kan sudah menutup kemungkinan bahwa Anda itu menutup kekuasaan Allah itu di atas segalanya, di atas hutang yang 200, di atas hutang yang 200 miliar dan yang lain-lain ya. Itu dihilangkan dulu lah. Baru kita baca pasrahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ada jalannya. Nah, itu tadi pesugihan putih namanya. Ya ada beberapa yang gue jelasin tadi. Ya untuk lebih jelasnya sebenarnya nantilah gue bahas satu-satu kalau memang ada permintaan ya. Cuma mungkin itu aja ya untuk infonya untuk pesugihan putihnya. Jangan lupa untuk di share, subscribe, di follow. Jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya juga jangan lupa dinyalain dan um, ya mungkin gitu aja. Kalau mau lo tahu info-info lebih lanjut soal pesugihan dan yang lain-lain nanti gue bisa jelaskan di video-video atau video selanjutnya. Saya Ki Jaga Raksa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.